Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hukum perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada sub atau pasal ke-55 tentang pembuktian asal-usul anak. Pada pasal 55 ayat pertama, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi pada pasal 55 ayat pertama ini, seorang anak hanya bisa dibuktikan apabila anak tersebut memiliki bukti otentik seperti ijazah ataupun akte di dalam hal ini yaitu akte kelahiran. Pada pasal kedua, bila akte kelahiran tersebut dalam ayat pertama tadi pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Pasal ketiga, atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat kedua, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Jadi dari ayat kedua dan ketiga ini, apabila seorang anak tersebut tidak memiliki akte kelahiran, itu masih bisa diproses atau dicarikan untuk ditemukan pertama dengan cara ditemukan bukti-bukti bahwa anak tersebut memang anak orang tua tersebut. Jadi bisa ditentukan oleh dalam persidangan atau pengadilan negeri. Lalu dalam pasal 56 yaitu yang mengatur tentang perkawinan di luar Indonesia. Pada ayat pertama yaitu perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Jadi pada ayat pertama ini, apabila seorang warga negara Indonesia ingin menikah di luar Indonesia, misal seorang warga negara Indonesia ingin menikah di Rusia atau di Belanda, jadi sah-sah saja, tetapi warga negara Indonesia ini tidak melanggar apa-apa yang telah terkandung dari undang-undang dasar ini dan menuruti apa aturan hukum perkawinan di negara tersebut. Pada ayat kedua yaitu dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Jadi setelah 1 tahun mereka kembali ke Indonesia, mereka harus mengurusnya ke kantor pencatatan perkawinan di Indonesia. Jadi harus dicatatkan perkawinan itu di Indonesia. Lalu pada pasal 57 tentang perkawinan campuran. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi maksud dari pasal 57 yaitu orang yang berada di Indonesia tapi salah satu mempelainya yaitu warga negara asing yang ingin menikah di Indonesia. Jadi itu bisa, maksud dari perkawinan campuran itu seperti itu. Jadi warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang menikah di Indonesia sendiri. Pasal 58, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk pasal 59 ayat pertama yaitu kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Pasal kedua ayat kedua yaitu perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini. Jadi perkawinan yang campuran yang di Indonesia harus menuruti
hukum atau akibat perundang-undangan yang ada di Indonesia ini. Untuk pasal 60, yaitu ayat pertama, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing telah dipenuhi. Jadi harus memenuhi syarat-syarat yang ada di Indonesia terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan campuran tersebut. Untuk ayat kedua, yaitu untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat tadi. Jadi apabila telah terpenuhi, maka dari pihak yang mencatat itu akan memberikan surat atau kewenangan bahwa mereka telah memenuhi syarat-syarat untuk melanjutkan perkawinan. Pasal ayat keempat, yaitu jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka putusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut. Ayat kelima, surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 bulan sesudah keterangan itu diberikan. Pasal 61, yaitu perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Ayat kedua, barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 tadi, undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan. Jadi apabila ingin menikah dengan perkawinan campuran ini tanpa memperlihatkan bukti bahwa mereka telah memenuhi syarat-syaratnya, maka akan diberikan kurungan selama 1 bulan. Lalu ayat ketiga, pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama 3 bulan dan dihukum jabatan. Ini untuk pegawai pencatat perkawinan apabila mengetahui bahwa tidak ada syarat keterangan atau keterangan bahwa dia telah memenuhi syarat-syaratnya itu tidak ada, tapi tetap dilangsungkan perkawinan, akan dihukum selama 3 bulan pegawai pencatat itu. Lalu selanjutnya pasal 62, yaitu dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan pasal 59 ayat 1 undang-undang. Jadi untuk perkawinan campuran pembuktian anak diatur sama persis seperti perkawinan yang ada di Indonesia seperti biasa. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan sedikit tentang hukum perkawinan di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.